Maria lalu melantunkan surah Maryam yang ia hafal. Anehnya, ia terlebih dahulu membaca Taus dan Basmalah. Ia tahu adab dan tata cara membaca Al-Quran. Jadilah perjalanan dari Mahatta Anwar Sadat Tarif sampai Tura El Asman. Kuhabiskan untuk menyimak seorang Maria membaca surah Maryam dari awal sampai akhir. Nyaris tak ada satu huruf pun yang dia lupa. Bacanya cukup baik meskipun tidak sebaik mahasiswa Al-Azhar. Dari Tura El Asman hingga Hadayak Helwan, Maria mengajak berbincang kemana-mana. Aku tak menghiraukan tatapan orang-orang Mesir yang heran aku akrab dengan Maria. Itulah Maria, gadis paling aneh yang pernah aku kenal. Meskipun aku sudah cukup banyak tahu tentang dirinya, baik melalui ceritanya sendiri saat tak sengaja bertemu di metro atau melalui cerita ayahnya yang ramah. Tapi aku masih menganggapnya aneh, bahkan misterius. Ia gadis yang sangat cerdas. Nilai ujian akhir sekolah lanjutan atasnya adalah terbaik kedua tingkat nasional Mesir. Ia masuk Fakultas Komunikasi Universitas Kairo. Dan tiap tingkat selalu meraih predikat mumtaz atau cum laude. Ia selalu terbaik di fakultasnya. Ia pernah ditawari jadi reporter Ahram, koran terkemuka di Mesir. Tapi ia tolak. Ia lebih memilih jadi penulis bebas. Ia memang gadis koptik yang aneh. Menurut pengakuannya sendiri, ia paling suka dengar suara azan. Tapi pergi ke gereja tidak pernah ia tinggalkan. Sekali lagi, ia memang gadis koptik yang aneh. Aku tidak tahu jalan pikirannya. Selama ini aku hanya mendengar dari bibirnya yang tipis itu hal-hal yang positif tentang Islam. Dalam hal etika berbicara dan bergaul, ia terkadang lebih islami daripada gadis-gadis Mesir yang mengaku muslimah. Jarang sekali ku dengar ia tertawa cekikikan. Ia lebih suka tersenyum saja. Pakaiannya longgar, sopan dan rapat. Selalu berlengan panjang dengan bawahan panjang sampai tumit. Hanya saja ia tidak memakai jilbab. Tapi itu jauh lebih sopan ketimbang gadis-gadis Mesir seusianya yang berpakaian ketat dan bercelana ketat, dan tidak jarang bagian perutnya sedikit terbuka. Padahal mereka banyak yang mengaku muslimah. Maria suka pada Al-Quran. Ia sangat mengaguminya. Meskipun ia tidak pernah mengaku muslimah, penghormatannya pada Al-Quran bahkan melebihi beberapa intelektual muslim. Ia pernah cerita suatu kali ia ikut diskusi tentang aspek kebahasaan Al-Quran di Fakultas Sastra Universitas Kairo. Pemakalanya adalah seorang dokter filsafat jebolan Sorbonne Prancis. Maria merasa risih sekali dengan kepungahan dokter itu yang mengatakan Al-Quran tidak sakral karena dilihat dari aspek kebahasaan ada ketidakberesan. Dokter itu mencontohkan dalam Al-Quran ada rangkaian huruf yang tidak diketahui maknanya, yaitu alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, toha, nun, kaf, ha, ya, ain, zo, dan sejenisnya. Maria berkata padaku, "Fahri, aku geli sekali mendengar perkataan dokter dari Sorbonne itu. Dia itu orang Arab, juga Muslim. Tapi bagaimana bisa mengatakan hal yang stupid begitu? Aku saja yang koptik bisa merasakan betapa indahnya Al-Quran dengan alif lam mimnya. Kurasa rangkaian huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam ro, ha mim, yasin, nun, kaf, ha, ya, ain, so adalah rumus-rumus Tuhan yang dahsyat maknanya. Susah diungkapkan maknanya, tapi keagungannya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki cita rasa bahasa Arab yang tinggi. Jika susunan itu dianggap sebagai suatu ketidakberesan, orang-orang kafir Quraisy yang sangat tidak suka pada Al-Quran dan memusuhinya sejak dahulu, tentu akan mengambil kesempatan adanya ketidakberesan itu untuk menghancurkan Al-Quran. Dan tentu mereka sudah mencela bahasa Al-Quran habis-habisan sepanjang sejarah. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Mereka mengakui keindahan bahasanya yang luar biasa. Mereka menganggap bahasa Al-Quran bukan bahasa manusia biasa, tapi bahasa yang datang dari langit. Jadi, kukira dokter itu benar-benar stupid. Tidak semestinya seorang dokter sekelas dia mengatakan hal seperti itu. Aku lalu menjelaskan kepada Maria segala hal berkaitan dengan alif lam mim dalam Al-Quran, lengkap dengan segala rahasia yang digali oleh para ulama dan ahli tafsir, maknanya, hikmahnya, dan pengaruhnya dalam jiwa. Juga aku terangkan bahwa pendapat Maria yang mengatakan huruf-huruf itu tak lain adalah rumus-rumus Tuhan yang maha dahsyat maknanya, dan hanya Tuhan yang tahu persis maknanya. Ternyata merupakan pendapat yang dicenderungi mayoritas ulama tafsir. Maria girang sekali mendengarnya. Wah, pendapat yang terlintas begitu saja dalam benak kok bisa sama dengan pendapat mayoritas ulama tafsir ya? Komentarnya sambil tersenyum bangga.
Aku ikut tersenyum. Di dunia ini memang banyak sekali rahasia Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia lemah seperti diriku. Termasuk kenapa ada gadis seperti Maria. Dan aku pun tidak merasa perlu untuk bertanya padanya kenapa tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Pertanyaan itu kurasa sangat tidak tepat ditujukan pada gadis cerdas seperti Maria. Dia pasti punya alasan atas pilihannya. Inilah yang membuatku menganggap Maria adalah gadis aneh dan misterius. Di dunia ini banyak sekali hal-hal misterius. Masalah hidayah dan iman adalah masalah misterius, sebab hanya Allah saja yang berhak menentukan siapa-siapa yang patut diberi hidayah. Abu Tholib adalah paman Nabi yang mati-matian membela dakwah Nabi. Cinta Nabi pada beliau sama dengan cinta Nabi pada ayah kandungnya sendiri. Tapi masalah hidayah hanya Allah yang berhak menentukan. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa atas nasib sang paman yang amat dicintainya itu. Juga hidayah untuk Maria, hanya Allah yang berhak memberikannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum. Dadah.